Pernahkah kamu merasa semakin sulit untuk fokus, semakin malas berpikir, atau merasa otakmu seperti penuh tapi kosong di saat yang sama? Kamu bukan satu-satunya. Generasi ini sedang menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Overload informasi yang datang tanpa henti dari internet. Kita dibombardir oleh berita, konten hiburan, tren baru, dan opini orang lain setiap detik tanpa ada waktu untuk benar-benar berpikir sendiri. Efeknya, otak kita kelelahan, kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis, dan semakin sulit untuk menikmati momen tanpa distraksi. Semua ini adalah tanda-tanda brain rot, sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana otak kita mulai mengalami degradasi akibat konsumsi informasi yang tidak terkendali. Dulu, kita bisa menghabiskan waktu untuk membaca buku, berbicara dengan teman secara mendalam, atau sekadar merenung dalam diam. Sekarang, bahkan duduk diam selama 5 menit terasa membosankan, dan tanpa sadar tangan kita sudah mengambil HP untuk mengecek notifikasi. Ini bukan kebiasaan biasa, melainkan refleksi dari bagaimana otak kita telah berubah karena teknologi. Media sosial dan internet telah mengubah cara otak kita memproses informasi. Dengan konten yang selalu cepat, ringkas, dan langsung memberikan dopamine, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses berpikir yang lebih dalam. Setiap kali kita membaca sesuatu yang panjang, otak kita mulai gelisah, ingin segera beralih ke sesuatu yang lebih instan. Kita tidak lagi memiliki kesabaran untuk memahami sesuatu secara mendalam, dan ini sangat berbahaya karena banyak aspek kehidupan memerlukan pemikiran yang matang. Selain itu, media sosial telah membuat kita terbiasa dengan validasi instan. Kita mengukur nilai diri kita berdasarkan jumlah like, komentar, dan share, sehingga tanpa sadar kita mulai kehilangan identitas asli kita. Kita lebih peduli dengan bagaimana orang lain melihat kita daripada bagaimana kita benar-benar merasa. Efeknya, kita kehilangan kreativitas, motivasi intrinsik, dan bahkan kepercayaan diri untuk berpikir sendiri. Kita jadi lebih reaktif terhadap tren dan opini orang lain, daripada membentuk pemikiran yang benar-benar berdasarkan pengalaman dan pemahaman kita sendiri. Kita terjebak dalam lingkaran yang terus-menerus membuat kita mencari hiburan instan, menghindari refleksi mendalam, dan akhirnya kehilangan arah dalam hidup kita sendiri. Brain rot ini bukan hanya memengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika banyak orang kehilangan kemampuan berpikir kritis, berita hoaks semakin mudah menyebar, propaganda semakin efektif, dan orang-orang semakin gampang dipengaruhi tanpa menyadarinya. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi ini. Kita menjadi masyarakat yang tidak sabar, mudah terpecah belah, dan lebih suka bereaksi daripada berpikir secara mendalam. Efeknya terasa di berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial yang semakin dangkal, produktivitas kerja yang menurun, hingga meningkatnya tingkat kecemasan dan depresi akibat terlalu banyak konsumsi informasi yang tidak relevan. Lalu, bagaimana cara melawan brain rot ini? Pertama, kita harus sadar bahwa tidak semua informasi itu bermanfaat. Mulailah memilah apa yang benar-benar penting dan batasi waktu konsumsi konten. Kurangi scrolling tanpa tujuan. Hentikan kebiasaan membuka media sosial setiap kali ada waktu luang, dan biasakan untuk menikmati momen tanpa distraksi digital. Kedua, latih kembali kemampuan berpikir mendalam dengan membaca buku, menulis jurnal, atau berdiskusi dengan orang lain secara langsung. Jangan hanya membaca headline atau ringkasan singkat, tetapi benar-benar luangkan waktu untuk memahami sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ketiga, beri waktu bagi otak untuk beristirahat. Jangan terus-menerus menjejali diri dengan informasi baru. Biarkan ada momen sunyi di mana otak bisa memproses apa yang sudah diserap tanpa gangguan. Keempat, biasakan untuk melakukan aktivitas yang tidak bergantung pada teknologi. Cobalah berjalan-jalan tanpa HP,
melakukan hobi yang tidak melibatkan layar, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat tanpa harus terdistraksi oleh notifikasi. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai mengambil kembali kendali atas cara otak kita bekerja. Internet tidak harus menjadi musuh, tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, ia bisa merusak generasi ini secara permanen. Mulai sekarang, berhenti sejenak, sadari bagaimana konsumsi kontenmu mempengaruhi cara berpikirmu, dan ambil tindakan sebelum terlambat. Jangan biarkan teknologi mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Ingatlah bahwa kendali selalu ada di tanganmu. Dengan menyadari efek dari brain rot ini dan mengambil langkah untuk mengatasinya, kita bisa menjadi generasi yang tetap cerdas, kreatif, dan berpikir mandiri di tengah era digital yang semakin cepat dan penuh distraksi.